Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang strategi audit keseluruhan dan program audit. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Nada dan Lena. Dan baiklah, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, jenis-jenis pengujian. Ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko yang dapat diterima dan risiko pengendalian. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko. Standar audit 319 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Pada bagian ini, auditor fokus pada pemahaman tentang perancangan maupun implementasi pengendalian internal. Secara bersama-sama, prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, mencerminkan prosedur penilaian risiko yang dilakukan auditor untuk menilai kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur audit lebih lanjut. Model risiko audit. Risiko audit sama dengan risiko inherent dikali risiko pengendalian dikali risiko deteksi. Risiko audit dibagi risiko inherent dikali risiko pengendalian sama dengan risiko deteksi. Pengujian pengendalian ditambah pengujian substantif transaksi ditambah prosedur analitis substantif ditambah pengujian rinci saldo akun sama dengan bukti audit yang cukup dan tepat. Sehubungan dengan hal yang di samping, standar audit 330.6 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut. Sifat saat dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, standar audit 330.7 menetapkan bahwa auditor harus A. Mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan termasuk yang pertama, kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Yang kedua, apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan dan dengan demikian menuntut auditor untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan efektif. B. Memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Dalam materi ini ada 4 jenis pengujian yang merupakan prosedur audit lebih lanjut yang dilakukan sebagai tanggapan atau risiko yang teridentifikasi. 4 jenis pengujian tersebut terdiri dari 1. Pengujian pengendalian, 2. Pengujian substantif golongan transaksi, 3. Prosedur analitis substantif, 4. Pengujian rinci saldo. 1. Pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Pengujian pengendalian, baik secara manual maupun otomatis, dapat mencakup jenis bukti berikut ini. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personal klien yang sesuai. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas pengendalian terkait. Yang terakhir, melakukan ulang prosedur klien. Prosedur yang dilakukan auditor untuk menentukan apakah pengendalian otomatis telah diterapkan juga
dapat berlaku sebagai pengujian atas transaksi tersebut jika auditor menentukan terdapat risiko yang minimal bahwa pengendalian otomatis telah diubah sejak pemahaman didapatkan oleh auditor. Selanjutnya, tidak ada pengujian tambahan atas pengendalian yang diharuskan. Jumlah bukti yang diharuskan untuk menguji pengendalian bergantung pada dua hal berikut. Yang pertama, banyaknya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang kedua, rencana pengurangan risiko pengendalian. Selanjutnya, pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksikan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Prosedur pengujian substantif terdiri dari 1. Pengujian substantif golongan transaksi, 2. Prosedur analitis substantif, 3. Pengujian rinci saldo akun. Pengujian substantif golongan transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan transaksi. Prosedur analitis. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 5, prosedur analitis adalah pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi relevan lain atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Prosedur analitis bias juga dilakukan sebagai pengujian substantif untuk mengaudit suatu saldo akun. Dua tujuan terpenting prosedur analisis substantif dalam audit atas saldo akun adalah 1. Menunjukkan kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Kedua, menghasilkan bukti substantif. Selanjutnya, pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pengujian rinci saldo berguna bagi auditor dalam menetapkan kebenaran jumlah rupiah dalam akun-akun dan oleh karenanya merupakan pengujian substantif. Selanjutnya, ringkasan jenis-jenis pengujian. Auditor menghadapi risiko salah saji material yang teridentifikasi melalui prosedur pengukuran risiko dengan menggunakan keempat jenis prosedur audit lanjutan untuk mendapatkan keyakinan audit dalam pengaudit siklus penjualan dan penerimaan piutang. Dengan menggabungkan semua jenis pengujian, auditor mendapat keyakinan menyeluruh yang lebih tinggi untuk transaksi dan akun-akun dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang dibandingkan dengan keyakinan yang diperoleh dari salah satu pengujian saja. Untuk meningkatkan keyakinan menyeluruh untuk suatu siklus, auditor dapat meningkatkan keyakinan yang diperoleh dari salah satu pengujian. Selanjutnya yaitu pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Pada umumnya, auditor menggunakan kelima jenis pengujian untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi jenis pengujian tertentu mungkin lebih ditekankan, tergantung pada situasi yang dihadapi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan auditor, antara lain ketersediaan 8 jenis bukti, biaya pelaksanaan untuk setiap jenis pengujian, efektivitas pengendalian internal, dan risiko internal. Selanjutnya ada ketersediaan jenis bukti-bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Setiap jenis prosedur audit lebih lanjut hanya menyangkut jenis bukti tertentu atau konfirmasi, dokumentasi, dan sebagainya. Tabel di bawah ini meringkas hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dengan jenis bukti. Bisa dilihat tabelnya. Berikutnya yaitu biaya pelaksanaan pengujian. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian apa yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan. Jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang rendah ke yang tinggi. Yang pertama ada prosedur analitas. Yang kedua ada prosedur penilaian risiko terhadap prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang ketiga, pengujian pengendalian. Yang keempat, pengujian substantif golongan transaksi. Yang kelima, pengujian rincian saldo. Selanjutnya ada hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif.
Adanya suatu penyimpangan yang ditemukan dalam pengujian pengendalian hanya indikasi tentang kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang berpengaruh terhadap nilai rupiah dalam laporan keuangan. Sedangkan suatu penyimpangan yang dijumpai dalam pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rincian saldo adalah suatu kesalahan penyajian laporan keuangan. Penyimpangan dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian atau control test deviation. Seperti halnya, pengujian pengendalian prosedur analitis hanya mengindikasi kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah dalam laporan keuangan. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan sebuah akun dengan akun lain atau informasi non-keuangan dapat mengindikasi adanya peningkatan kemungkinan terjadinya salah saji tanpa perlu memberikan bukti. Selanjutnya ada pemilihan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pemahaman auditor terhadap pengendalian internal dilakukan sebagai suatu bagian dari prosedur pengukuran risiko yang memberikan dasar prosedur pengukuran risiko yang memberikan dasar bagi penilaian awal audit terhadap pengendalian internal klien. Berikutnya ada dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Standar mengakui bahwa apabila terdapat banyak bukti audit dalam bentuk elektronik, tidaklah praktis atau memungkinkan untuk mengurangi resiko deteksi pada suatu tingkat bias diterima hanya dengan melakukan pengujian substantif. Selanjutnya, kombinasi bukti. Untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai respon atas risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit lainnya. Kombinasi ini sering disebut kombinasi bukti seperti yang diilustrasikan pada tabel di samping untuk 4 kasus audit yang berbeda. Bisa dilihat tabelnya di samping. Oke, sebagai penjelas, analisis audit 1. Klien ini merupakan sebuah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif lain. Hal ini menyebabkan pengujian substantif transaksi dan pengujian terperinci saldo diminimalkan. Analisis audit 2. Perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian atas semua jenis pengujian sedang, kecuali untuk prosedur analisis substantif yang kemungkinan akan dilakukan secara meluas. Lebih banyak pengujian yang luas akan dibutuhkan jika risiko bawaan yang khusus ditemukan. Analisis audit 3. Perusahaan ini berukuran sedang, namun memiliki beberapa pengendalian yang kurang efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Dan yang terakhir, analisis audit 4. Rencana awal audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor kemungkinan menemukan deviasi uji pengendalian yang luas dan salah saji yang signifikan ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan prosedur analisis substantif. Selanjutnya ada perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menemukan penekanan yang tepat pada setiap 4 jenis pengujian lainnya. Prosedur audit spesifik untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk suatu program audit. Setelah bukti gabungan disetujui, auditor yang bertugas menyiapkan program audit atau memodifikasi program yang sudah ada untuk memenuhi semua tujuan audit. Auditor tersebut harus mempertimbangkan hal-hal seperti materialitas, bukti gabungan, risiko intern, risiko pengendalian, dan risiko-risiko kecurangan lainnya. Masing-masing siklus transaksi akan dievaluasi dengan menggunakan seperangkat subprogram audit yang terpisah dalam siklus penjualan dan penagihan. Misalnya, auditor dapat menggunakan subprogram-program di bawah ini. Yang pertama ada program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan fisik. Yang ketiga, program audit pengujian terperinci saldo untuk kas, piutang dagang, dan beban piutang.
tak tertagih. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi biasanya berisi penjelas yang mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program ini juga berisi deskripsi tentang prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal dan deskripsi tentang penilaian risiko pengendalian auditor. Menggunakan informasi ini untuk menyusun program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi. Selanjutnya adalah prosedur audit. Pada saat merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, auditor menekankan pada pemenuhan tujuan audit terkait transaksi. Auditor mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurai penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, menerapkan tujuan audit terkait transaksi untuk kelompok-kelompok transaksi yang sedang diuji, seperti penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci yang dapat mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Yang ketiga, pengembangan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal risiko pengendalian di bawah tingkat maksimum atau pengendalian kunci. Dan yang keempat, untuk kemungkinan jenis-jenis salah sajian terkait dengan masing-masing tujuan audit terkait transaksi. Merancang pengujian substantif transaksi yang tepat dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal dan ekspektasi hasil pengujian pengendalian. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Dikarenakan prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukannya pada semua pengauditan. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substansif, seperti untuk audit piutang dagang, biasanya lebih berfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama perencanaan, auditor dapat menghitung persentase margin penjualan total. Sementara selama pengujian substansif akun piutang dagang, auditor dapat menghitung persentase margin total berdasarkan bulan atau berdasarkan lini usaha, atau mungkin keduanya. Perhitungan prosedur analitis berdasarkan jumlah bulanan biasanya lebih efektif dalam mendeteksi salah saji dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan jumlah tahunan. Dan perbandingan berdasarkan lini usaha biasanya lebih efektif daripada perbandingan berdasarkan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengujian rinci saldo. Dalam merencanakan prosedur pengujian rinci saldo yang memenuhi tujuan ini, kebanyakan auditor mengikuti metodologi seperti nampak pada gambar di samping untuk piutang usaha. Bagian pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Pada bagian ini, auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bisnis klien yang signifikan untuk menentukan apakah hal tersebut berakibat menaikkan risiko kesalahan penyajian material dengan laporan keuangan. Lalu, bagian kedua ada tetapkan materialitas, pelaksanaan, dan risiko inherent untuk piutang usaha. Pada bagian ini, auditor harus memutuskan kebijakan awal tentang materialitas untuk audit sebagai keseluruhan dan selanjutnya mengalokasikan total materialitas ke saldo akun. Guna menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi untuk setiap saldo yang signifikan. Di bagian ketiga, ada tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengendalian diterapkan baik secara untuk penjualan maupun untuk penerimaan kas dalam pengauditan piutang usaha. Pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian dan hal ini berpengaruh pada bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif golongan transaksi dan pengujian rinci saldo. Pengendalian yang tidak memadai akan menaikkan bukti substantif yang diperlukan. Bagian keempat ada rancang dan lakukan pengujian substantif pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan utang. Pada bagian ini, pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi dirancang dengan ekspektasi bahwa hasil tertentu akan dicapai. Prediksi ini akan berpengaruh pada rancangan pengujian rinci saldo. Di bagian kelima, ada rancang dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Pada bagian ini, auditor melakukan prosedur analitis substantif untuk suatu akun seperti misalnya piutang usaha untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan penyajian dalam saldo akun dan untuk mengurangi pengujian audit rinci.
Hasil dari prosedur analitis substantif berpengaruh langsung pada luasnya pengujian rinci saldo. Dan bagian terakhir, ada rancang pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Pada bagian ini, perencanaan pengujian rinci saldo meliputi prosedur-prosedur audit, ukuran sampel, unsur yang dipilih, dan saat pengujian. Prosedur harus dipilih dan dirancang untuk setiap akun dan setiap tujuan audit saldo pada setiap akun. Selanjutnya yaitu hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo. Telah disebutkan bahwa pengujian audit saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit saldo untuk setiap akun, dan luas pengujian ini dapat dikurangi apabila tujuan audit transaksi telah terpenuhi oleh pengujian pengendalian atau pengujian substansif golongan transaksi. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi sudah terpenuhi, auditor akan tetap lebih mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo berikut ini. Yang pertama, nilai realisasi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, tambahan pengujian substantif saldo mungkin juga diperlukan. Selanjutnya, ringkasan terminologi bukti. Sejumlah terminologi atau istilah yang berkaitan dengan bukti telah digunakan dalam beberapa bab yang lalu. Untuk membantu dalam membedakan dan memahami istilah tersebut, tabel di samping ini meringkas dan memberi penjelasan tentang sejumlah bukti kunci audit. Berikut tabel hubungan antara istilah-istilah kelima bukti kunci. Dari tabel tersebut terdapat 5 kolom yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fase proses audit. 4 fase proses audit dalam kolom pertama merupakan cara yang mendasar di mana suatu audit disusun. Sebagaimana digambarkan pada tabel, menunjukkan komponen-komponen kunci terhadap keempat fase dalam proses pengauditan ini. Yang kedua, tujuan audit atau audit objektif merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Yang ketiga ada jenis pengujian atau types of test. 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Lalu ada keputusan bukti atau evidence decisions, keputusan yang dibuat oleh auditor dalam pengumpulan bukti secara wajar. Dan yang terakhir adalah jenis bukti atau types of evidence. 8 kategori bukti yang dikumpulkan auditor tercantum pada kolom terakhir. Berikut adalah penjelasannya secara lengkap. Selanjutnya ada ikhtisar bukti audit. Di dalam ikhtisar bukti audit ini terbagi menjadi 4 tahap yang dimana di setiap tahapannya akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Berikut adalah penjelasan pada setiap tahap. Tahap pertama, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari 4 kotak pertama, terutama untuk menilai risiko inheren dan risiko audit bisa diterima. Pada akhir dari tahap pertama, audit harus memiliki suatu strategi audit yang terumuskan dengan baik dan rencana serta suatu program audit yang spesifik untuk keseluruhan audit. Tahap kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pada tahap ini, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Tujuan tahap 2 ini adalah yang pertama, memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang memberi kontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan auditor. Dan yang kedua, memperoleh bukti untuk mendukung koreksi moneter transaksi. Selanjutnya tahap ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tujuan tahap 3 ini adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dengan wajar. Berikut 2 kategori umum pada prosedur-prosedur di tahap 3 adalah yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai kewajaran menyeluruh dari transaksi dan saldo pengujian rinci saldo, yaitu prosedur audit yang menguji kesalahan penyajian moneter dalam saldo laporan keuangan. Selanjutnya tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah 3 tahapan di atas diselesaikan, auditor harus mengumpulkan tambahan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, meringkas temuan, menerbitkan laporan audit, dan melakukan komunikasi lainnya. Selanjutnya, lanjutan dari tahap 4,
Yang pertama, melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan. Prosedur-prosedur yang dilakukan auditor untuk mendukung tujuan penyajian dan pengungkapan adalah serupa dengan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mendukung tujuan audit transaksi dan tujuan audit saldo. Yang kedua, mengumpulkan bukti final. Selain bukti yang diperoleh untuk setiap siklus selama tahap 1 dan 2, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti berikut untuk laporan keuangan sebagai keseluruhan selama tahap penyelesaian. Yang pertama, melaksanakan prosedur-prosedur analisis final. Kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, minta surat pernyataan dari klien. Dan yang keempat, membaca informasi dalam laporan tahunan untuk memastikan bahwa informasi tersebut konsisten dengan laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Lalu yang keempat, komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola standar audit mewajibkan auditor untuk mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada pihak manajemen dan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau termasuk di dalamnya komite audit. Segera setelah audit selesai atau biasa juga lebih dini, walaupun tidak diwajibkan, auditor seringkali juga memberi saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan di komen Google Classroom. Terima kasih.